Mga Toon Lovers, now we reach to chapter 47. Okay, let's listen together. Kayla masuk ke kamar mandi dengan menyanyikan lagu romantis. Gadis itu terlihat sangat bahagia menerima dress cantik pemberian mamanya. Dress berwarna pink tersebut dibuat oleh desainer ternama di kota B. Dress tersebut sengaja dipesan oleh Martin khusus untuk Kayla. Bahkan dress tersebut the only one in the world. Didesain dress yang anggun itu satu-satunya di dunia memang cocok untuk gadis polos dan lugu seperti Kayla. Gadis itu keluar dari kamar mandi dengan tubuh dibalut handuk. Kayla segera berjalan menuju mejanya untuk berganti pakaian. Dengan sangat hati-hati, Kayla mengenakan dress mewah tersebut karena Kayla tahu dress tersebut harganya pastilah sangat mahal. Untuk kali pertama, kedua orang tuanya memberikannya dress dengan harga 10 miliar. Ya, itu harga yang sangat mahal untuk keluarga Kayla. Mereka memang orang kaya di kota B, tapi tidak bisa dibandingkan dengan kekayaan Martin Kwang. Di meja makan. Setelah Kayla pergi, kedua orang tua Kayla tak hentinya meminta maaf kepada Martin atas perlakuan kasar putrinya. Kedua orang itu terlihat sangatlah hormat pada calon menantunya. Kedua orang itu takut jika Martin menggunakan kekuasaan untuk menghancurkan kehidupan mereka. Tak disangka, Martin malah balik meminta maaf kepada kedua orang tua Kayla. Aku yang seharusnya meminta maaf kepada kalian karena keegoisanku untuk memilih putri kalian membuat kalian berada di posisi ini, ucap Martin dengan nada suara lembut dan terlihat hormat. Jangan pernah beritahu Kayla mengenai siapa aku sebenarnya. Biarkan Kayla mengetahuinya sendiri, ucap Martin dengan tatapan memohon. Ini untuk kali pertama Martin memohon kepada seseorang. Pria yang terlihat sombong, angkuh, arogan sepertinya pun bisa tunduk oleh gadis kecil dan polos seperti Kayla. Dan ingat dengan jelas, ini terakhir kali kalian bersikap hormat padaku. Anggaplah aku seperti anak kalian sendiri, karena sebentar lagi kita akan menjadi satu keluarga. Kali ini ucapan Martin bukan terdengar seperti permohonan seperti sebelumnya, melainkan seperti sebuah perintah yang harus dipatuhi. Tanpa menjawab, kedua orang tua itu hanya menyunggingkan senyumnya. Kedua orang tua Kayla saling beradu pandang sejenak. Mereka menatap dengan mengerutkan dahinya heran. Entah sihir apa yang diberikan oleh putri bungsunya hingga membuat pria paling berpengaruh di kota tersebut bisa menjadi calon menantunya. Bahkan dalam mimpi pun kedua orang tua itu tak bisa dan tak berani membayangkannya. Kamar Kayla. Gadis itu terlihat memoles wajahnya hingga penuh make up. Seperti biasa setiap hari Minggu, Kayla selalu pergi jalan-jalan dengan sahabatnya Resni. Tapi hari ini Kayla terlihat lebih cantik dari biasanya dengan tubuh dibalut dress mahal. Selesai memoles wajahnya dengan make up, Kayla terlihat berdiri dari posisi duduknya. Gadis remaja itu terlihat memutar-mutarkan badannya di depan cermin
dilihatnya pantulan wajahnya di cermin. "Aku sangatlah menyukai dress pemberian Mama," cetus Keila dengan memandang pantulan tubuhnya di cermin. Namun suara dering telepon seketika membuyarkan fokusnya terhadap bayangan dirinya di cermin. Keila segera berjalan menuju ranjangnya untuk mengambil ponsel. "Halo Res," ucap Keila dengan menjatuhkan tubuhnya pelan di pinggir ranjang. "Kay, kamu akan menjemputku jam berapa?" tanya Resni dengan mengerutkan keningnya. "Dalam 1 jam lagi aku akan tiba. Lagi pula ini masih jam 9. Kenapa kamu buru-buru?" balas Keila dengan bibir manyun dan suara terlihat jutek. Hei, bukankah biasanya kamu yang selalu tiba lebih awal? Sudahlah, aku tidak mau berdebat. Cepatlah datang, aku sudah siap sedari tadi," ucap Resni sebelum mengakhiri panggilan teleponnya. Selesai menutup teleponnya, Keila segera meraih tas jinjing yang tak jauh dari posisi duduknya. Tak lupa, Keila segera memasukkan ponselnya ke dalam tas tersebut. Dengan wajah sumringah, Keila perlahan melangkahkan kakinya menuruni anak tangga dan berjalan menuju meja makan. Mata Keila segera tertuju kepada Martin yang tengah berbincang-bincang dengan kedua orang tuanya. Dengan mengerutkan keningnya, Keila menatap Martin dengan tatapan dingin seperti hendak mencabik-cabik tubuh musuhnya itu. Dengan segera, Keila mengalihkan pandangannya dan berjalan pelan menghampiri papanya, kemudian memeluknya dari belakang. "Papa," sapa Keila dengan manja dan mengecup lembut pipi papanya dari belakang. "Pa, lihatlah dress pilihan Mama, sangat cocok untuk Kay," imbuh Keila dengan berputar-putar, senyum terlihat mengembang di bibirnya. Jordan dan Sinta seketika menatap ke arah Martin setelah mendengar ucapan Keila. Namun Martin memberikan mereka isyarat agar tutup mulut dan tak memberitahu Keila yang sebenarnya. Martin tersenyum kecil melihat tingkah lugu Keila. Pria itu terlihat terpesona dengan calon istri kecilnya itu. Bahkan Martin tak bergeming menatap Keila yang masih menunjukkan senyumannya. Gadis kecil itu bagaikan bunga yang baru merekah yang mengeluarkan aroma sangat harum hingga membuat orang yang mencium aromanya begitu sangat tergoda. Okay, so sweet listeners. Don't go away as usual. I will be back very soon. Stay tuned. Bersambung. Sambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.